Jadi pertempuran peperangan itu tidak hanya di kalangan manusia saja ya, di antara para dewa, ras dewa itu juga banyak sekali peperangan, pertempuran dan sebagainya. Cuman memang yang bisa memahami seperti itu memang hanya khusus agama-agama tertentu, misalnya Hindu. Kenapa Hindu mudah untuk dijelaskan dengan bahasa seperti itu? Karena dalam mitologi Hindu juga ada terjadi peperangan di antara dewa, bahkan antara dewa dan asura, antara dewa dan dewa sendiri, misalnya Dewa Wisnu sama Dewa Siwa dengan Dewa Brahma, itu juga pernah terjadi peperangan seperti itu. Maka ketika kita menjelaskan kepada banyak sekali agama tentang fenomena perang antar dewa ini, maka kalau Anda menjelaskannya pada orang Hindu mungkin agak cepat menangkapnya ya, karena mungkin hampir sama. Di dalam mitologi Hindu juga ada peperangan para dewa seperti itu. Tetapi kalau Anda menjelaskan dengan agama yang satu ini akan sangat sulit. Kenapa? Karena di agama ini tidak pernah ada yang namanya peperangan seperti itu. Ya, ibaratnya masa Tuhan perang, masa dewa perang, masa malaikat perang, itu sepertinya itu tidak ada di dalam kisah-kisah di satu agama ini, yaitu agama yang paling muda ya. Anda tahu sendiri ya agamanya apa. Terus kemudian di agama yang paling muda ini juga agak susah untuk dijelaskan tentang fenomena bahwa fenomena yang lain. Karena apa? Karena di sana ada pengertian bahwa Tuhan itu cuma satu. Ya, cuma satu. Jadi karena Esa inilah kemudian tidak bisa memahami bahwa di entitas-entitas itu banyak sekali, tidak hanya satu gitu loh. Ada banyak kepentingan, ada banyak politik juga di antara para dewa. Ya misalnya misalkan seperti Musa ya, Musa yang dia dibantu oleh sosok makhluk ya, makhluk cerdas ya. Ini kalau ceritanya kita pindah ke alien malah lebih masuk akal. Jadi Musa itu ada di sebuah film ya, tapi bukan kita tidak mengacu pada kitab suci ya, kita ngacunya pada film aja lah. Yang lebih netral, yang lebih nanti tidak terjadi hujatan dan sebagainya, kita anggap ini cerita fiktif aja ya, cerita ngarang lah seperti itu. Ada sebuah film tentang Musa yang dia dibantu oleh makhluk cerdas, atau disebut dengan mungkin alien, atau mungkin dalam bahasa Hindu itu dewa. Jadi wabah yang terkena pada orang-orang Mesir, Fir'aun dan sebagainya, itu sebetulnya adalah yang menyebabkan alien tersebut. Karena apa? Karena alien tersebut membantu Musa pada saat itu. Jadi kita tidak bisa kemudian menggebyah-uyah atau menggeneralisir bahwa apa-apa itu kalau yang kayak itu Tuhan. Tidak harus seperti itu. Ada banyak kepentingan, ada banyak entitas yang bermain. Ya memang ujungnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Cuman ketika Anda berkontemplasi, ketika Anda bermeditasi dan Anda merasa mendapat pencerahan, atau Anda merasa mendapatkan bantuan dari Tuhan, itu sebetulnya mungkin ada lantarannya. Mungkin disebut dengan, kalau Islam juga malaikat, terus kalau Hindu juga mungkin dewa-dewa dan sebagainya. Ada unsur lain juga, mungkin juga asura. Karena mereka juga memiliki kepentingan-kepentingan masing-masing. Kenapa membantu Anda? Karena mereka memiliki kepentingan. Dan ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Yogananda ya, yang di seorang yoga itu ya, aliran yoga, guru yoga itu ya, muridnya Mahavatar Babaji itu pernah bilang bahwa dewa itu membantu manusia untuk menaikkan kesadarannya. Itu juga dia sebetulnya kenapa mereka mau membantu? Karena mereka juga mendapatkan. Karena secara hukum semesta mereka butuh karma baik ya, untuk peningkatan mereka juga sebetulnya. Jadi seperti itu ya, dewa membantu manusia juga. Kadang-kadang itu ada timbal baliknya untuk mereka, bahwa mereka butuh kenaikan yang lebih tinggi lagi, untuk pencerahan yang lebih baik lagi dan sebagainya, seperti itu.